warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di majelis taklim yang bertempat di daerah Hayya Salamah, Kota Jeddah, juga kepada para pendengar setia Radio Bimbas yang dimana saja bisa menangkap suara kami dengan melalui saluran udara. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, serta ampunannya insyaallah. Para ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rutinitas kita pada setiap pagi hari Jumat diadakan kajian ilmiah, yaitu Islamiyah, sebagaimana biasa yang telah dipandu oleh Ustadz kami, yaitu Ustadz Nuruddin yang dari kota Garut. Namun beliau sekarang sedang menimba ilmunya di kota Madinah, yaitu di kota Mekah, di Ummul Qura. Tapi subhanallah, beliau setiap hari Jumat selalu menyempatkan waktunya untuk membagi ilmunya. Maka untuk selanjutnya, demi mempersingkat waktu, mari kita sama-sama untuk mendengarkan apa yang mau dikaji oleh Ustadz kami ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di kota Jeddah yang sedang menuntut ilmu dan kerja. Insyaallah mudah-mudahan apa yang antum lakukan ini barokah. Kerjanya dalam rangka beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah di sela-sela antum bekerja ya menyempatkan waktu untuk menimba ilmu. Begitu juga kepada ikhwah para pendengar setia Radio Bimbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang merujuk penjelasannya kepada kitab Al-Mulakhas di Syarhi Kitabi At-Tauhid yang dikarang oleh Fadilatus Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Pada pekan yang lalu telah sama-sama kita pahami yang berkenaan dengan tentang apa kemarin? Siapa yang masih ingat?
pada pertemuan yang kemarin? Dibaca enggak? Jadi pada pertemuan yang lalu di halaqah pertemuan 33, bahwasanya yang menyelamatkan di akhir penjelasan itu, yang menyelamatkan itu adalah iman dan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, langsung apa? Berdiri di Gunung Sofa, berdakwah dan mengajak kepada keluarganya, ya ma'syar Quraisy, ya, juallah diri kalian, ya, dengan apa? Dengan bertauhid, dengan beriman kepada Allah dan beramal soleh dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah. Kemudian saat itu disebut pamannya dan sampai putrinya. Tidak akan bisa menyelamatkan putrinya, saya tidak akan menyelamatkan putri saya tidak akan menyelamatkan engkau wahai Fatimah kecuali dengan iman dan amal saleh. Jadi kemarin telah kita sama-sama pahami bahwasanya keturunan itu tidak akan bisa menyelamatkan walaupun ada hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW bila mana menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang telah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Nah, pada saat sekarang ini masuk ke pertemuan yang ke-34 berkenaan dengan kebatilan beribadah kepada malaikat. Ini yang akan kita sama-sama pahami pada pertemuan ini. Sebelum saya sampaikan masalah ini, ikhwah fillah, sedikit saya ingin memberikan motivasi kepada antum semuanya yang berkenaan dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu sebab yang menyebabkan keimanan kita bertambah. Dan bertambahnya seseorang, ya, kuatnya keimanan dihasilkan ketika dia jalan untuk menuntut ilmu. Kuat imannya dengan sebab dia berjalan dan ditempuh di jalan tersebut adalah ilmu, dia akan menguat keimanannya. Kemudian setelah duduk di majelis ilmu, bertambah lagi keimanannya. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, bertambah lagi keimanannya. Dan termasuk salah satu hal yang bisa membuat keimanan kita itu bertambah, kita murojaah, kita mengulangi masalah-masalah yang telah dipelajari. Itu bisa membuat keimanan kita bertambah. Seperti yang sekarang kita lakukan, bukan berarti saya yang lebih tahu daripada antum, tapi dalam rangka untuk mengulang masalah-masalah yang berkenaan apa yang sudah kita ketahui, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi ini bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada antum semuanya, ikhwah fillah. Qala al-muallif, ya, di bab qaulillahi ta'ala. Jadi muallif di sini adalah Syekh Muhammad At-Tamimi. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati kepadanya, babun qaulullahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Surat Saba ayat 23. Wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan yanquduhum dzalika
hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd wasafahu Sufyanu bikaffihi faharrakaha wa baddada baina asabihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahiri awil kahini wa rubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiha wa rubbama alqaha qabla an yudriqahu fayakdhibu ma'aha mi'atu kadhbah fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha wa kadha kadha wa kadha fayusarraf bitilkal kalimat illati sumi'at minas sama. Ikhwah billah, yang dimaksud Syekh rahimahullah di dalam bab ini adalah menjelaskan tafsir ayat ini, ayat surat Saba ayat 24, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini dijelaskan oleh sunnah. Jadi ayat yang akan kita baca ini dijelaskan dengan hadis-hadis sebagaimana yang akan diterangkan yang dibawakan oleh penulis buku ini. Jadi bab ini ya ikhwah fillah akan menjelaskan tentang apa? Kebatilan beribadah kepada apa? Malaikat. Kalau bab-bab sebelumnya menjelaskan kebatilan beribadah kepada siapa? Para nabi, orang-orang soleh, ya, sebagaimana yang telah kita simak pada pekan-pekan yang lalu. Kalau pada bab sekarang ini akan menjelaskan kebatilan beribadah kepada malaikat. Ya, karena sesungguhnya malaikat yang disembah selain Allah, sebenarnya mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengar firman Allah. Ya. Dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kalau seandainya yang hebat, ciptaannya paling besar, orang yang paling taat, ya. Kita tidak boleh beribadah kepada malaikat, apalagi yang lebih rendah daripada malaikat. Ayo kita sama-sama sekarang pahami apa yang disampaikan dalilnya, yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga tatkala dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Qalu, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang Rabbmu katakan? Mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, al-haqqa, kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fi sahih, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama, idza qadallahu al-amra, artinya apabila Allah berbicara dengan wahyu, sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an di akhir bab, idza takallama Allahu bil wahyi, apabila Allah berbicara dengan wahyu, itu arti qadallahu al-amra, apabila Allah berbicara dengan wahyu. Di sini wafillah memberikan penjelasan kepada kita apa? Isbatul kalam lillah, menetapkan sifat bicara bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya
bicara Allah, ya, firman Allah itu bisa didengar oleh para malaikat. Bahkan apabila para malaikat itu mendengar firman Allah, mereka tersungkur, jatuh, tunduk kepada Allah, bahkan sampai pingsan. Iya, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fis sama, di langit. Tatkala hadis ini memberikan penjelasan tentang di langit, ini memberikan petunjuk kepada kita tentang ketinggian Allah, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kamu merasa aman dengan orang yang ada di langit? Jadi di sini menunjukkan yang di langit itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada di ketinggian, baik zatnya, kekuasaannya, ya, dan kedudukannya. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia Allah Maha perkasa di atas hamba-hambanya. Istawa 'alal ars. Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bertanya kepada seorang jariyah, siapa jariyah? Budak perempuan. Aina Allah? Seorang budak jariyah itu menjawab, Allahu di mana? Fis sama. Allah di langit. Akhirnya Rasulullah mengatakan pada majikapnya, "Atikha, bebaskan budak perempuan tersebut, fa innaha mu'minah." Karena sesungguhnya budak perempuan itu orang yang beriman. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah, lebih daripada 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di ketinggian. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan ya, baik juga dari fitrah dan begitu pula akal. Ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita ragukan. Tapi ada orang yang menolak dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ada kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karena itu ikhwah billah, para ulama memberikan penjelasan bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah ada di atas arsy itu berapa? Lebih dari 1000 dalil. Ya. Dan tidaklah mengingkari ketinggian Allah kecuali orang ateis, kecuali orang yang mubtadi'ah dari kalangan Jahmiyah dan selain mereka, menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat menundukkan sayapnya. Malaikat ikhwah billah makhluk yang paling besar. Tidak ada yang mengetahui akan kebesaran malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila keadaan malaikat seperti ini dalam kondisi bentuk yang begitu sangat besar, akan tetapi tidak layak dan tidak pantas malaikat itu untuk diibadahi selain Allah, padahal malaikat itu sangat kuat dan besar ciptaannya, di mana mereka takut sebenarnya itu malaikat itu kan dari Allah. Makanya apabila mereka mendengar firman Allah, mereka tersungkur tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul gak? Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki sayap apa? Ja'ilul malaikati rusulan uli ajniha. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat itu sebagai rasul yang memiliki sayap. Yang memiliki sayap. Jadi lihat begitu besarnya malaikat. Besarnya malaikat, kuatnya malaikat. Kita tidak boleh untuk mengibadahi mereka, padahal mereka itu kuat.
Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Kenapa menundukkan sayapnya? Malaikat menundukkan sayapnya khud'anan liqaulihi, karena tunduk kepada firman Allah. Yang dimaksud liqaulihi ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga bisa kita pahami dalam hadis ini dalam rangka menetapkan sifat bicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ihwafillah berbicara sesuai dengan sesuai dengan kegagahan Allah, kemuliaan Allah. Bicara yang bisa didengar, malaikat mendengar bicara Allah, Jibril juga mendengar bicara Allah, dan apabila malaikat mendengar firman Allah, mereka itu takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Ka'annahu seolah-olah firman Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Allah Subhanahu wa taala itu dengan wahyu, silsilatun ala Safwan, diserupakan suara wahyu itu dengan rantai, ya, dengan rantai yang ditarik di atas batu. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Jadi bicaranya Allah dengan wahyu itu diserupakan dengan rantai, ya, yang ditarik di atas batu. Yanfuduhum dzalika. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala menembus ke dalam hati mereka. Menembus firman Allah ke dalam hati mereka, fayakhafun, lalu mereka takut. Hatta idza fuzzi'a, ini ya, sehingga apabila artinya dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, qalu, jadi ketika setelah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, jadi yang dimaksud hatta idza fuzzi'a fi qulubihim, dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, mereka saling bertanya antara para malaikat. Qalu, mereka saling bertanya antara satu dengan yang lainnya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, sebagian mereka kepada sebagian yang lain berkata, qala Allahu, qalu al-haq, ya, Allah mengatakan kebenaran. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala itu benar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayasmauha, lalu mendengar firman Allah itu, mustariqus sam'i, yang mencuri-curi berita yang disampaikan, yang diwahyukan kepada malaikat. Siapa mereka itu? Syaitan. Jadi syaitan itu mencuri-curi berita, info yang dibicarakan Allah kepada malaikat. Ya. Makanya sarik itu dikatakan pencuri, ya kan? Kalau di sini pencuri itu yang mencuri secara sembunyi-sembunyi dan begitu cepat, betul nggak? Tapi yang dimaksud di sini adalah pencurinya itu adalah syaitan yang mencari-cari info yang diwahyukan kepada malaikat. Di mana? Di sana, tentunya di langit. Iya. Wa mustarqis sam' hakadha ba'duhum fawqa ba'd. Dan yang mencuri pandang, mencuri berita dari langit yang dibicarakan, yang
itu di atas sebagian yang lain. Sampailah mereka ada di puncak langit. Jadi di sini satu malaikat dengan malaikat yang lain itu tersusun untuk mencuri info dari langit. Oleh karena itu Sufyan menyifati rawi hadis ini, wasofahu Sufyan rawi al hadis, yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah, wasofahu Sufyan bikaffihi. Jadi Sufyan bin Uyainah menjelaskan sifat setan tersebut tatkala mau mencuri firman Allah yang diwahyukan kepada malaikat, bikaffihi, dengan apa? Dengan telapak tangannya. Faharraqaha wa baddada baina asabi, dipisahkan antara jari-jarinya. Ini dalam rangka memberikan penjelasan kepada murid dengan permisalahan yang bisa dipahami, yang bisa dirasakan begini dengan jari-jarinya. Jadi setan itu dalam rangka untuk mendengar info berita yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat itu tersusun antara satu dengan yang lainnya. Paham? Begitu. Sehingga di sini bisa kita ambil pelajaran tatkala kita mau menjelaskan kepada murid, di antara sarana yang bisa membuat murid itu paham, boleh dengan cara memperagakan, dengan sarana memberikan contoh permisalan, sehingga dengan contoh tersebut yang bisa dirasakan secara nyata, mereka bisa paham, para murid yang mendengarkan bisa paham. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya, bukan itu, salah. Wa anna hada sirati mustaqiman. Itu mirip, tapi yang dimaksud dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus. Rasulullah SAW memberikan permisalan untuk menjelaskan ayat tersebut dengan cara yang bisa dirasakan, dengan contoh yang bisa dirasakan, dengan menulis garis yang lurus di atas tanah, dan juga menulis garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri dengan beberapa garis yang banyak. Lalu Nabi mengatakan lalu Nabi SAW, ini yang lurus jalan Allah, hada siratullah, ini adalah jalan Allah yang lurus nih, gitu. Kemudian dijelaskan jalan-jalan yang lain sebelah kanan dan sebelah kiri dengan banyak. Ini adalah jalan-jalan, dan setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Bisa kepaham kan? Seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW tatkala menjelaskan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, hendaklah kamu mengikuti jalan yang lurus. Ya. Wala tattabi'us subul, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka akan berpecah belah dari jalannya. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fayasma'u al-kalimata, maka yang mencuri-curi info berita yang diwahyukan Allah kepada malaikat itu mendengar kalimat tersebut. Apa ya? Lalu disampaikanlah kepada orang yang di bawahnya, ya, para syaitan, dan kepada yang di bawahnya lagi. Tadi kan bertumpuk-tumpuk setan itu, disampaikan lagi kepada yang lain satu persatu, sehingga yang paling terakhir itu adalah sampai kepada tukang sihir dan dukun.
di sini dapat kita pahami bahwasanya tukang sihir dan tukang dukun itu mendapatkan infonya itu dari siapa? Syaitan. Dan mereka itu mesti melayani syaitan, saling menikmati satu dengan yang lainnya, betul. Setan bisa pingin diibadahi oleh manusia. Manusia pingin dibantu oleh syaitan. Jadi saling menguntungkan, saling menikmati satu dengan yang lainnya. Jadi ikhwah, hati-hati. Pada zaman sekarang ini dukun juga dengan nama lain, tukang sihir juga dengan penamaan yang lain. Bukan dalam rangka untuk menyakiti penyakit, misalnya dibuka untuk menyembuhkan ini dengan namanya, bukan dukun zaman modern ini. Paranormal atau yang lain sebagainya. Ihwatillah, perlu antum ketahui bahwasanya mereka para dukun itu mengambil berita infonya itu dari syaitan, walaupun dibungkus dengan selalu banyak zikir dan lain sebagainya. Dibungkus, karena tidak akan mungkin kalau dia tidak menyembunyikan kebusukannya, banyak kaum muslimin datang kepada mereka, betul nggak? Nggak mungkin. Makanya dia pura-pura zikir seperti itu. Oleh karena itu, ikhwah billah, di sini dapat kita ambil pelajaran kebatilan tukang sihir dan tukang dukun. Tukang sihir dan dukun. Karena sama, tukang sihir dan dukun itu sumbernya satu, dari siapa? Dari siapa? Syaitan. Dan antum tahulah bagaimana pekerjaan tukang sihir. Ya, dengan ditiup, dengan ada buhul-buhul yang diikat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang selalu meniupkan ya, dengan cara meniupkan tali-tali buhul, ya. Dari mereka imma dengan tiupan atau dengan ikatan tali yang dibuhul itu kekufuran, kesyirikan, atau jampe-jampe syaitaniyah dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian ikhwah fillah, fayasma'u al-kalimata fayulkiha ila man tahtahu. Maka si pencuri berita info yang diwahyukan Allah kepada malaikat itu bisa mendengar kalimat fayulkiha ila man tahtahu, lalu disampaikan kepada yang di bawahnya. Tsumma yulkihal akhar ila man tahtahu, kemudian disampaikan lagi kepada yang lain yang ada di bawahnya. Hatta yulkiha ala lisanis sahir, sehingga disampailah kepada lisan tukang sihir, awil kahin atau dukun, fa rubbama adrakahu syihabu qabla an yulkiha, barangkali semburan api menemukannya sebelum disampai, wa rubbama alqa qabla an yudrikahu, barangkali disampaikan sebelum ditemukan, disampaikan sebelum ditemukan. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, illa manistaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Jadi yang mereka curi-curi dari malaikat yang diwahyukan kepada malaikat itu, Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang yang mencuri-curi berita yang ada di langit dari malaikat, lalu diikutinya dengan sambaran api yang nyata. Bisa terdengar ada satu, bisa yang dustanya itu bisa banyak. Mungkin pas bertepatan benarnya karena tidak tertutupi, ya kan? Tapi kebanyakannya itu adalah dusta. Paling satu yang benar, dustanya banyak. Ini sebagai ujian, ikhwah. Ujian. Karena tidak akan mungkin kalau kesesatan itu sesat total, tidak akan ada orang yang mengikuti. Tapi karena dibungkus kebatilan adanya kebenaran, banyaklah manusia yang tertipu. Betul nggak? Syiah tuh dibungkus dengan cinta ahlul bait, ya kan?
Akhirnya banyak orang yang tertipu. Sufi dibungkus juga dengan ahli ibadah. Banyak orang yang mengikuti. Iya. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kalibah. Lalu bersama kalimat itu dusta, ada benarnya satu, dustanya berapa? 100 dusta, ya kan? Ini wah kenyataan pada zaman sekarang ini. Banyak di kalangan manusia yang mengikuti para a'immah, para ulama yang sesat. Banyak di kalangan manusia yang mengikuti firaq, ya, sekte-sekte yang sesat dan golongan-golongan yang menyimpang. Kenapa? Sebabnya ada di sisi mereka sesuatu dari kebaikan atau sesuatu dari kebenaran. Sehingga tidak dilihat banyaknya kebatilan yang ada pada mereka. Ini kan baik, ini kan ada baiknya. Padahal sekali lagi ini merupakan ujian bagi manusia. Wala tattabi'us subul. Jadi kita mesti berpegang teguh kepada makana alaihi sahabah di zaman gurbah ini, di zaman asing ini, ya. Makana alaihi sahabah yang dipegang oleh para sahabat dan mengikuti mereka dan meninggalkan perkara yang diada-ada, ya. Dan ini masalah ini ikhwah billah bukan hanya khusus kepada dukun dan tukang sihir, bukan. Umum kepada siapa saja yang menerima kebatilan karena adanya kesamaran, ya, adanya kesamaran yang menutupinya dari kebenaran. Akhirnya banyak yang mengikuti. Kemudian fayuqalu, maka dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah fayuqal, maka dikatakan, bukankah sungguh telah mengatakan kepada kami hari ini demikian, demikian, demikian dan demikian. Fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, lalu dibenarkan dengan kalimat itu yang didengar dari langit. Ini merupakan fitnah yang sangat besar. Bercampurnya kebatilan, kebenaran dengan kebatilan. Karena tadi sebagaimana yang telah dijelaskan, karena bila mana terbuka kebatilan itu secara jelas murni, ya, tidak akan ada orang yang mengikutinya. Pasti akan diselimuti dengan kebenaran, dibungkus dengan kebenaran. Seperti yang mungkin semua orang mengatakan, yang terpentinglah beramal, berdakwah dan lain sebagainya. Tapi ingat, dalam berdakwah itu mesti mengikuti apa yang dimulai oleh Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Iya, memang semua juga menginginkan kebaikan, akan tetapi bisa jadi tidak benar walaupun semangat di dalam melakukan kebaikan. Jadi di zaman sekarang ini perlu betul-betul semangat di dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu kita mendapatkan cahaya yang bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang batil, mana yang salah, ya kan. Kemudian juga bahwasanya di antara kaidah yang penting sekali di dalam menuntut ilmu itu, yang wajib pertama kali itu adalah memahami iman dan memahami ahkam. Itu yang paling penting, karena inilah yang akan dibawa pada hari kiamat. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita memahami iman dan memahami hukum, kita memiliki akidah yang benar tatkala bertemu dengan Allah, dan memiliki ibadah yang benar tatkala bertemu dengan Allah, sehingga kita pun selamat. Ya. Jangan sampai sudah mendalami berbagai macam bidang ilmu, usul fiqh, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu tahrif, tapi
dari sisi akidah. Sehingga tidak asing dan tidak aneh kalau seandainya ada orang yang mendalami bidang ilmu tertentu sebagai seorang alim besar di bidang usul fikih, di bidang ilmu nahwu, di bidang ilmu takhrij umpamanya, akan tetapi dia menari-nari di lingkaran orang-orang sufi, menari-nari di lingkaran orang-orang yang selalu percaya kepada khurafat dan tahayul. Kenapa? Tatkala dibuka di dalam hatinya kosong dari fiqhul iman wa fiqhul ahkam. Kosong, nol, tidak memiliki di dalam dadanya pemahaman tentang keimanan dan pemahaman tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahkam, hukum. Ya. Ikhwah fillah, ini Masya Allah, penjelasan ini kalau dijelaskan lagi akan terlalu lama. Cukup aja satu hadis. Baru setelah itu kita lihat di halaman di halaman 138 ya. Faidah yang bisa kita petik dari hadis ini ya. Pertama ya, ar-raddu 'alal musyrikina alladzina ya'buduna al-malaikata wal anbiya'a was salihin. Ini faidah yang pertama yang bisa kita ambil petik dari ayat dan hadis tadi. Bantahan terhadap orang-orang musyrikin alladzina ya'buduna al-malaikah, mereka yang beribadah kepada malaikat, wal anbiya, dan kepada para nabi, was salihin, dan orang-orang yang saleh. Ya. Yang kedua, ta'zimullahi subhanahu, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah, bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi saja, tidak ada yang menyekutukan baginya. Ta'zimullahi subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi saja, tidak ada sekutu baginya ya. Yang ketiga, isbatu uluwillahi ala khalqihi, menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya. Isbatu uluwillah, menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya. Wa isbatu takallumihi bi kalamin yusma, dan menetapkan bicaranya Allah dengan ucapan yang bisa didengar. Jadi di antara mu'taqad akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah annal Qur'an laisa makhluk, bahwasanya Quran itu bukanlah makhluk. Akan tetapi kalamullah, hurufuhu wa aswatuhu wa ma'ani, hurufnya, suaranya, dan maknanya itu adalah firman Allah, dan tidak akan bisa dipisahkan antara firman Allah dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang namanya manusia itu adalah ruh dan jasad. Bisa dipisahkan nggak manusia ruh dengan jasad? Begitu pula Allah tidak akan bisa dipisahkan antara zat dan sifatnya. Jadi laisa bimakhluk. Kalamullah laisa bimakhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Adapun ahlul bidah di kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengatakan bahwasanya bagaimana? Siapa yang tahu? Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci, tapi akan menjelaskan di antara kebatilan pandangan orang Mu'tazilah. Menurut mereka, kata orang Mu'tazilah,
bahwasanya firman Allah itu berpindah dari Allah Subhanahu wa taala menempati kepada yang lainnya. Nah, menurut mereka tatkala Nabi Musa ketika ada di Tursina, kemudian ada cahaya dan Nabi Musa bilang kepada istrinya, duduk di sini, saya akan mendatangi ke sana. Ya Musa, wa nadainahu an ya Musa. Nah, di balik pohon memanggil kepada Nabi Musa. Menurut mereka yang berbicara itu adalah pohon. Firman Allah berpindah kepada pohon. Min abtalil batil, di antara kebatilan yang paling batil. Kenapa? Karena otak yang didahulukan bukan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itulah metode dan manhaj Mu'tazilah, mendahulukan akal di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud tujuannya memang baik untuk mensucikan Allah, dalam rangka untuk tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, gitu. Tapi karena begitulah orang yang tatkala meninggalkan sunnah tersesat. Ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana menetapkan bicaranya Allah dengan firman Allah yang bisa didengar. Makanya Nabi Musa mendengarnya. Malaikat juga mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Berdasarkan dalil Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, kalau ada Asy'ariyah bilang bagaimana? Nanti saya sedikit bolehlah menjelaskan ya. Kalau Asy'ariyah bahwasanya hanya di dalam dirinya saja firman Allah itu. Yang keluar itu, Allah itu membutuhkan kepada Jibril, Allah itu membutuhkan kepada malaikat. Padahal Allah tidak butuh kepada siapapun. Jadi Al-Quran itu, kalam Allah itu adalah ungkapan Jibril menurut mereka. Karena mereka hanya percaya maknanya saja. Berarti dalam diri, bahkan dikatakan oleh mereka majazi firman Allah itu. Ahlus Sunnah itu kayak banci, tidak ke sini. Asy'ariyah itu kayak banci, tidak ke sini, tidak ke sana, gitu maksudnya. Mereka bercocok dengan Mu'tazilah dari satu sisi, ya, mengatakan lafaz itu makhluk, ya, sesuai dengan Ahlus Sunnah dari sisi makna. Tapi mereka itu tidak ke sini dan tidak ke sana, mudabdab, ragu-ragu. Sehingga dengan sebab penafsiran mereka seperti itu jadi tidak masuk akal. Katanya mereka itu orang yang berakal dan orang cerdas, tapi mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Jadi firman Allah itu hanya bertempat di dalam diri, tidak keluar. Yang keluar itu adalah ungkapan Jibril atau ungkapan Muhammad. Ya, batil enggak? Batil sekali, ya, batilan. Tapi orang yang kena subhat merasa benar. Makanya kalau tidak aneh kalau seandainya Quran itu dihinakan, dilempar begitu, tidak dipedulikan dan tidak diagungkan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti mengagungkan. Sampai kita sedang baca Al-Quran, ikhwah billah, ya, misalnya kita berupaya untuk wudu dulu, ya kan? Ya kan? Beradab dan etika ketika ini harus berupaya seperti itu. Terus jangan kaki noloncor aja begitu kepada Al-Quran. Ya. Tahu ngelonjor? Iya. Kurang penghormatan kepada Al-Quran. Ya. Quran semuanya adalah firman Allah. Firman Allah, tapi itu jangan berlebih-lebihan, ada cium-ciuman lagi. Ya. Ya. Yang keempat, ibtalus sihir wal kahana, membatilnya sihir dan tukang dukun. Wa in sadaqal kahin was sahir, walaupun kahin itu benar, ada kebenaran, dan sahir juga ada kebenaran, bibadil ahyan, dalam sebagian keadaan. Tapi tetap bahwasanya adanya kebenaran bukan berarti mereka itu benar. Betul enggak? Ya. Tapi itu sebagai
bahwasanya ibrah itu dengan yang paling banyak, bukan dengan yang langka, dengan yang sedikit. Ya kan, kalau dukun mah hanya dustanya banyak, benarnya paling sedikit aja ya. Yang ibrah itu dengan yang banyaknya, bukan yang sedikit, yang jarang. Tapi itu sebagai tipuan aja kepada manusia. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada antum semuanya yang mendengar di kota Jeddah ini dan juga yang mendengar di kota Jogja melalui siaran radio Bin Baz. Ya. Jika kalau ada hal yang perlu ditanyakan, ya silakan. Kemarin ada pertanyaan sebenarnya di sini, tapi nggak tahu buka di sini. Udah tanya yang makanya pakai WhatsApp. Ya. Demikianlah Ya. kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Ternyata mengenai pembahasan akidah itu sangat panjang ya. Maka kita terus menerus kita belajar agar lebih paham lagi, lebih jauh lagi untuk melangkah ke depan yang harus kita perbaiki. Sekarang karena berkaitan kita waktunya terbatas, maka kami akan memasrahkan kepada penanya yang ada di depan kami utamanya, dan nanti kepada para ikhwan yang bisa mendengarkan melalui website mungkin. Namun sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menjawab semua tentunya karena berdasarkan waktunya yang terbatas. Jadi mungkin nanti hanya beberapa saja yang bisa dijawab oleh Ustadz. Sekarang kami persilahkan dulu kepada jemaah yang ada di depan kami. Tafadhol. Iya. Iya, langsung. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai Al-Quran tadi ya Ustaz ya. Iya. Ini auzubillah, bukan saya meragukan Ya. bahwa Al-Quran itu kalam Allah, tapi setelah saya banyak membaca terjemahnya itu, kenapa di Al-Quran Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah tidak mengatakan sesungguhnya aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Begitu. Dan banyak sekali yang mengatakan itu sesungguhnya Allah. Apa itu padahal perkataan Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan sesungguhnya aku? Nah, itu aja tadi yang. Ya. Pertanyaan kenapa itu perlu dihilangkan. Ya, kenapa? Jadi tatkala kita ada hal-hal yang berkenaan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang berkenaan dengan misalnya takdir, yang berkenaan dengan sifat Allah, memandang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, begitu ya. Termasuk yang berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan ditanya kenapa atau bagaimana, jangan. Kenapa saya jadi dia kaya, dia miskin? Ya. Dia kaya, saya miskin. Kenapa? Ya. Begitu pula bagaimana Allah berbicara? Terus seperti tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, mengajarkan kepada kita untuk kita tetapkan bahwasanya diri Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya itu namanya adalah Ar-Rahman, namanya adalah Ar-Rahim, namanya adalah Al-Ghafur, ya kan? Dan terkandung padanya sifat kasih sayang, sifat ampunan. Maka kita mesti menetapkannya apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Bukan berarti menjadikan diri kita itu ragu dengan, dan insya Allah sebagaimana penanya tadi mengatakan saya tidak ragu, tapi dalam rangka untuk memantapkan saja, begitu kan Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi kalamullah laisa bimakhluk. Jadi firman Allah itu bukan makhluk, bukan yang diciptakan. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Lagi nih Pak. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Keras tadi itu. yang tadi dijelaskan bahwa
setan itu bisa mencuri-curi info. Iya. Padahal kayaknya setan itu pinter bikin dia apa tadi? Sadap gitu ya? Nyadap ya memang. Nyadap. Emang ini apa? Ada kecerobohan apa emang sengaja untuk ujian bagi manusia? Iya. Iya. Itu saja. Ya, jadi kenapa sih? Ya, kenapa sih? Pertanyaannya itu kok syaitan bisa nyadap? Iya. Ya, gimana? Siapa yang bisa jawab? Hah? Kepada antum semuanya, insya Allah bisa ada yang bisa jawab, insya Allah. Hah? Sudah dijawab sendiri, Pak. Hah? Sudah dijawab sendiri ujian. Ya udah. Udah kalau begitu kan. Jadi udah tahu sendiri jawabannya sebagai ujian. Udah. Ya, sebagai ujian. Jadi aman. Hah? Iya kan? Sudah. Sebagai ujian. Aman. Iya. Walaupun yang dicurinya juga hanya benarnya itu satu kalimat. Terus di dustanya itulah yang paling banyak. Sebagai ujian dalam rangka untuk menghiasi kepada manusia adanya kebenaran yang ngambil ilmu dari syaitan dengan cara beribadah kepada syaitan. Walaupun nantinya itu paranormal atau dukun itu tidak mengatakan ini dari syaitan, ya kan? Kalau dia mengatakan ini dari syaitan, hasil saya beribadah kepada syaitan, mungkin jamaah yang pingin bayar gede, baik itu dari kalangan para artis, ya kan? Ya, mungkin nggak mau datang. Semuanya juga mengatasnamakan orang soleh, bahkan pakai jubah yang paling gede barangkali dengan pakai apa? Sorban, ya bang. Ya, dalam menipu, intinya dalam rangka untuk menipu. Apakah kita ini tertipu dengan kebatilan yang banyak, adanya kebenaran sedikit? Itu kan ujian kan? Dan disebabkan karena keroposnya keimanan, akhirnya datang juga ke dukun. Padahal orang yang datang ke dukun faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka semua dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jauhi dukun. Bahkan sholatnya juga tidak akan diterima. Sampai berapa hari? Hah? Hah? Tanya aja itu. Hanya tanya aja. Kalau membenarkannya kufur. Tuh lihat, masya Allah, bahaya kan? Bahaya. Sekarang itu kan jadi gini ya. Dukun itu tukang sihir, Pak. Allah namanya lain. Bisa jadi kiai namanya, bisa jadi ustadz. Kalau yang rame-rame kemarin apa itu? Habib. Atau bisa jadi Habib. Ya. Udahlah seperti itu. Ya. Ini nanti di sebelah sana dulu. Ini Pak. Silakan Pak. Yang ketiga. Itu yang pemain sulap apa termasuk sihir juga? Ya, kalau masalah sulap itu ya ada yang sihirnya sihir dari cara kepintaran dalam menipu, ya, ada yang seperti itu dan tidak sampai kepada hukumnya dilarang, ada ya. Ada yang memang itu adalah sihir yang perlu dijauhi. Tapi sebaiknya mau yang bohong-bohongan atau tidak ditinggalin sebaiknya. Ya. Mau yang dalam rangka kecekatan dalam mempermainkan sesuatu dalam rangka membohongi orang, maupun yang benar-benar itu adalah ilmu yang diambil dari syaitan, tetap kita tinggalkan sebaiknya. Wallahu a'lam. Karena biar jadi jangan sampai tertipu manusia. Karena mempelajari ilmu sihir itu waqillah haram. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka yang mengajarkan sihir. Setan yang mengajarkan sihir. Maka ilmu yang diharamkan untuk dipelajari itu adalah ilmu sihir. Termasuk yang diharamkan untuk mempelajari
yang kita pelajari itu adalah ilmu filsafat. Ya, di antaranya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan meningkatkan keimanan. Adapun ilmu filsafat, ilmu sihir tidak akan menambah keimanan. Tidak tahunya juga tidak memadaratkan diri kita, ya. Wallahu a'lam. Jangan pengen belajar sulap, Pak, ya. Walaupun kertas disulap jadi duit, jangan pengen, Pak, ya. Iya. Ya, lebih baik kita sekarang terus pelajari akidah biar mantep. Iya. Ya, untuk pertanyaan yang keempat, silakan. Iya. Keraskan suaranya, Pak. Ustaz, adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah. Ustaz, ada larangan tadi itu tentang mendatangi sihir Iya. atau dukun. Sedangkan bagaimana kalau keluarganya itu memang atau bapaknya atau siapa itu dukun? Sedangkan keluarganya Ya, berarti kan kalau seandainya seperti itu, ya berdakwah bagaimana bisa membuat keluarganya bisa sadar, kan gitu. Jadi lain kalau begitu. nggak ada Tujuannya kan niatnya untuk berdakwah, tujuannya juga dalam rangka untuk berbakti kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan baktinya dia itu bisa menyadarkan keluarganya tersebut, ya kan? berarti nggak terkena apa? Enggak. Kalau misalnya keluarganya memang dukun, kita mesti datang jelas pulang ke rumah dukun tersebut karena dianggap bagian dari keluarga, nggak mau ditidur di jalan umpamanya, enggak kan ya? Bahkan contohnya begini, Nabi Musa hidup di mana? Nabi Musa dididik sama siapa? Raja Fir'aun. Ya, tapi berupaya dengan lemah lembut dalam rangka berdakwah kepada Fir'aun. Ya, bagaimana? Bisa dipahami ya? Ya, masih ada waktu sedikit lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ini orang bodoh Ustaz. Ya, sama-sama. Saya itu senang sekali berkunjung ke atau silaturahmi ke orang-orang pintar atau ustaz. Terus saya itu bilang barokah doa Ustaz. Barokah doa Ustaz. Ya. Benarkan apa enggak itu? Terima kasih. Ya. Nah, ya. Ini tadi tentang masalah mencari berkah ini, ya, ngalap berkah atau ya, bagaimana menurut agama dengan cara mengatakan minta berkah dengan datangnya kepada orang yang soleh, kan begitu? Ya. Bagaimana nih para ustadz nih? Silakan sekarang diserahkan ke antum. Jawabnya Pak Ahmad dulu lah. Atau enggak? Tenang dulu Pak Ahmad, tenang. Ya. Ya, siapa yang bisa menjawab? Pengennya dari Pak Ustaz. Pinginnya. Ya. Gini ya. Masalah seperti ada pertanyaan pada waktu itu ya. Tapi saya lupa lagi nih pertanyaannya, jadi nggak bisa nampak di sini. Jadi nanti itu kalau pertanyaannya bagusnya ke WhatsApp aja. Ketika ke Skype, jadi nggak bisa kelihatan. Ya, bagi yang ada yang mendengarkan di radio Binbar, bagi yang bertanya silahkan SMS ke nomor WhatsApp nanti. Nomornya 05. Nanti. Ya biar dicatat ya. Ya. 0554
506 956 atau kalau dari Indonesia itu plus 96 554 506 956 ya, plus 966 554 506 956. Jika ada yang mau bertanya via WhatsApp ke situ nomornya. Ya. Tadi itu apa namanya? Bolehkah mengalap barokah kepada Ustadz? Iya, minta berkahnya Pak. Berkah doanya atau minta didoakan? Minta berkahnya Pak. Minta berkah doa. Barangkali kalau minta didoakan itu masih bagus. Ini Ya. minta berkahnya ini loh. Ya, Nah ini termasuk yang dilarang. Ya, termasuk yang dilarang. Ya, karena yang bisa menginikan kebaikan yang memberkahi itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian ada kekhususan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai ludahnya, ya, kemudian rambutnya ada keberkahan, keringatnya ada keberkahan. Adapun selain Rasulullah tidak ada keberkahan. Selain Rasulullah tidak ada keberkahan. Sehingga ada sebagian orang yang dalam rangka ngalap berkah kepada orang soleh sampai bekas ludahnya itu berebutan. Bahkan ada diceritakan kejadian yang ada di kota Makkah. Maaf ini sekali lagi, karena berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Yang solehnya itu duduk aja di belakang, tidak melaksanakan sholat, ya, jamaahnya pada sholat, dia di belakang. Kemudian habis sholat itu diciumin ininya. Yang nggak sholat itu ya? Yang nggak sholat itu. Masya Allah. Ininya jadinya nggak tahu. Ini cerita. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan sama sekali kepada orang soleh. Ya, saya nambahin ya Pak ya. Jadi walaupun sekalipun itu Ustadz, kita tidak boleh meminta barokahnya. Akan tetapi kalau minta doanya, didoakan hatinya kita, nah insya Allah mungkin itu dibolehkan. Ya, karena masih hidup, mampu dan bisa dilakukan. Sebagaimana minta didoakan semata itu kepada paman Nabi Muhammad SAW, kepada yang soleh, yang mampu untuk diminta, gak apa-apa kan gitu, karena mampu masih hidup. Adapun ya sedangkan berdoa berkah itu yang dilarang. Ya. Karena berkah itu adalah milik Allah, Ya. dan Allah yang punya. Ya betul. Ya lanjut, silakan. Bisa dipahami ya. Kadang gini gitu, masalah tipis masalah akidah ini. Makanya Nabi Ibrahim khawatir akan kesyirikan. Apalagi kita berdoa, ya, yang paling yang sangat yang khawatir itu bapak para nabi Abul Anbiya takut akan kesyirikan, apalagi kita. Ya. Ada pertanyaan? Apa? Ya. Udah 2 menit lagi. Mohon maaf ini karena waktu yang terbatas. Ini sudah masuk pertanyaan, ada 2. Insya Allah silahkan dikirim aja pertanyaannya, dan mudah-mudahan pekan yang akan datang insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kok dirado bebas orang lain yang ininya? Bukan ratu. Apa beda waktu gimana? Enggak, ada. Disiarkannya langsung enggak? Langsung. Ini bukan. Kita dimatiin aja kan. Ini itu yang banyak. Alamatnya mungkin ini salah.
Itu bukan radio baso. Bas. Bimbas. Bas pakai Z. Bimbas ya. Bukan bas, bukan. Bas. Bukan itu. Bukan bas. Bas. Ya udah kalau bener Bro, udah jangan-jangan Itu mah nulisnya bas. jangan-jangan salah gitu. Udah bener Mas. Akses coba frekuensinya. Coba ketik radio Bimbas pakai Z bukan pakai S. Bas. Jadi tanda-tanda itu juga bisa masuk chattingan. Bimbas. Ya, Jangan-jangan dia tiap hari langsung. Salah.